Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Prayoga. Saya ingin mempresentasikan hasil proposal yang saya buat. Oke. Yang pertama adalah latar belakang masalah gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS adalah upaya pemerintah mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat seperti melakukan aktivitas fisik, mengonsumsi sayur-sayuran, dan buat tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol, melakukan cek kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan. Rokok termasuk benda kecil yang paling banyak digemari. Merokok telah menjadi gaya hidup bagi banyak orang, remaja, bahkan termasuk anak-anak. Kebiasaan merokok telah mengakibatkan banyak penyakit dari gangguan pernapasan hingga kanker. Dampak yang dihasilkan akibat kebiasaan merokok tidak hanya dirasakan oleh si perokok, namun juga oleh orang yang ada di sekitarnya. Di antaranya, asap rokok yang ditimbulkan dapat memicu terjadinya penyakit jantung dan kanker paru-paru. Berbagai dampak dan bahaya merokok sebenarnya sudah dipublikasikan kepada masyarakat. Namun, kebiasaan merokok masyarakat masih sulit untuk dihentikan. Dalam rokok terkandung tidak kurang dari 4.000 zat kimia beracun. Ironisnya, para perokok sebenarnya sudah mengetahui akan dampak dan bahaya dari merokok, namun masih tetap saja melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Berbagai pihak sudah sering mengeluhkan ketidaknyamanan mereka tidak berdekatan dengan orang yang merokok. Terbukti, bahaya merokok bukan saja milik perokok, tetapi juga berdampak pada orang-orang di sekelilingnya. Para perokok merasa nikmatnya merokok begitu nyata, sampai memberikan rasa menyenangkan dan menyegarkan sehingga setiap harinya harus menyisihkan uang untuk merokok. Kelompok lain seperti anak-anak, mereka menganggap bahwa merokok adalah merupakan ciri kejantanan yang membanggakan, seakan-akan mereka yang merokok akan merasa lebih daripada anak-anak yang tidak merokok. Sehingga mereka yang tidak merokok malah justru diejek, ataupun perilaku merokok pada anak-anak juga cenderung meniru perilaku orang lain di sekitarnya. Di Kota Pekanbaru, mulai kita lihat beberapa anak-anak yang merokok secara diam-diam. Rata-rata, mereka melakukan tindak merokok itu secara bersama-sama. Biasanya mereka merokok di tempat-tempat yang kurang pengawasan atau di tempat yang merasa kepedulian kepada orang lain masih kurang. Seperti tempat-tempat bermain game, yaitu warnet, tempat penyedia sewa game yang lainnya. Mereka melakukan tindak merokok tersebut biasanya bermulai dari melihat orang di sekitarnya, dan ada juga karena hanya ingin melihat jantan atau lebih diakui keberadaannya daripada anak-anak yang tidak merokok. Berkaitan dengan fenomena di atas, maka perlu adanya penelitian mengenai dampak sosial anak-anak merokok agar bisa menambah wawasan tentang perilaku merokok dan mengetahui dampak sosial apa saja yang terjadi bila anak-anak. Seharusnya anak-anak berperilaku baik dengan kurangnya perhatian di sekitarnya malah membuat mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak. Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis sampaikan, maka penulis dapat merumuskan bahwa permasalahan yang akan penulis bahas adalah apa pengaruh lingkungan pada perilaku merokok anak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lingkungan terhadap perilaku merokok pada anak. Konsep rokok masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi, usia bermain, prasekolah, usia sekolah, hingga remaja yang berusia 18 tahun. Menurut Katz, kebutuhan dasar yang penting bagi anak-anak adalah adanya hubungan orang tua dan anak yang sehat, di mana kebutuhan anak seperti perhatian, kasih sayang yang kontinu, perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orang tua. Kenakalan anak merupakan perbuatan atau tingkah laku yang bersifat antisosial. Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengkualifikasikan kenakalan anak atau anak nakal sebagai anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
Konsep pengaruh sosial. Pengaruh sosial sangat berpengaruh terhadap diri individu dan dapat membuat individu mengubah suatu sikap, kepercayaan, persepsi, ataupun tingkah lakunya agar dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Adapun konsep lingkungan, lingkungannya adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitasnya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan hidup dan jasad klinik lainnya. Lingkungan sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lingkungan keluarga, teman sebaya, masyarakat. Landasan teori yang saya gunakan adalah social bond theory atau teori ikatan sosial. Penelitian Hirschi Conklin menunjukkan bahwa anak-anak delinquen mempunyai ketertarikan yang kurang terhadap orang tuanya dibandingkan dengan anak-anak non-delinquen. Metode penelitian yang saya gunakan memiliki tipe deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pada umumnya pendekatan ini kerap dihubungkan dengan lokasi atau sebuah organisasi sekumpulan orang seperti kelompok kerja atau kelompok sosial, peristiwa, proses, komunitas, isu maupun kampanye. Penelitian ini dilakukan di wilayah Jalan Paus, tepatnya di kota Pekanbaru. Mengambil data dan keterangan di Jalan Trubuk, kota Pekanbaru, di mana lokasi ini memiliki kesamaan dengan lokasi pertama yang diteliti oleh penulis, dan juga guna untuk memperkuat data dan keterangan dalam melakukan penelitian. Jenis data yang saya gunakan ada dua, yaitu adalah data primer dan data sekunder. Saya menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Saya menggunakan teknik analisa data. Setelah data informasi sudah diperoleh, kemudian dianalisa melalui cara pengelompokan data secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan data. Sekian hasil presentasi proposal saya. Lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.